Selain arogansi dan warna coklat, suap, korupsi hingga pungli juga menjadi pernak-pernik yang tak pernah lepas dari seragam polisi. Pungli di kepolisian terjadi di hampir semua aspek pelayanan, mulai dari pengurusan surat-surat kendaraan hingga penyelidikan kasus kriminal. Pada 2016 saja, sekitar 336 anggota polisi ditangkap akibat kasus pungutan liar. Selain pungli, kepolisian juga menjadi sarang tikus-tikus coklat. Korupsi di tubuh kepolisian sudah berada di level kronis. Indonesia Corruption Watch mencatat, setidaknya belasan petinggi kepolisian sudah divonis pengadilan karena terlibat kasus korupsi. Dari kasus korupsi simulator SIM hingga kasus yang menyeret Komjen Susno Doaji. Survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus yang lalu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap polisi dari sebelumnya 71,6% menurun tajam ke 54,2%. Jokowi saat pertemuan besar dengan jajaran polisi se-Indonesia di Istana Negara pada Oktober yang lalu menyebut pungli yang dilakukan oleh polisi menjadi salah satu keluhan masyarakat terbanyak. Pernyataan ini diamini oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, yang menyebut pungli sebagai penyakit krusial yang sudah sangat lama dalam tubuh polisi. Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyu Rudanto, mengatakan pungli terjadi di hampir semua aspek pelayanan kepolisian, mulai dari pembuatan dan pengurusan surat-surat kendaraan, seleksi calon Polri, hingga penyelidikan kasus kriminal. Pada Juli hingga Oktober 2016 misalnya, Mabes Polri mencatat ada 235 anggota polisi yang melakukan pemerasan dan pungli. Sedangkan data dari Oktober hingga November 2016, setidaknya 101 anggota polisi ditangkap karena melakukan pungutan liar. 15 anggota polisi terjaring dalam operasi tangkap tangan Polda Riau saat melakukan pungutan liar. Pelaku pungli dan pemerasan kebanyakan bertugas di satuan lalu lintas hingga pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. Pada 2017 contohnya, 7 anggota kepolisian dari Polda Sumatera Selatan ditangkap lantaran diduga melakukan pungli terkait seleksi penerimaan anggota Polri. Salah satu kasus pungli yang cukup menghebohkan adalah penangkapan Kapolres Kediri, AKBP Erik Hermawan yang melakukan pungutan liar pembuatan SIM pada tahun 2018. Erik Hermawan menerima setoran 40 hingga 50 juta setiap minggunya, sedangkan jajaran pejabat di bawahnya menerima jatah 10 hingga 15 juta per minggu dari pungli SIM ini. Sedangkan pungli yang berskala kecil di jalanan lebih tak terhitung lagi. Video-video viral anggota polisi memalak uang dengan dalih uang damai bukan hal yang sulit ditemukan. Dari yang meminta uang puluhan hingga ratusan ribu, hingga dengan sekarung bawang. Banyaknya kasus pungli di kepolisian membuat seorang polisi, Aibda HR, nekat membuat tulisan sarang pungli di dinding gedung Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Pihak kepolisian kemudian menyatakan Aibda HR mengalami gangguan jiwa. Sempat dirawat di rumah sakit dokter jiwa. Jadi itu diagnosa psikopat akut, gangguan kejiwaan. Hambatan menghilangkan praktek pungli di kepolisian terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah inkonsistensi sikap dan pernyataan para petingginya, serta tidak adanya pimpinan yang bisa dijadikan teladan. Mereka juga jijik lah, mau pungli-pungli yang cuma 5.000, 10.000 sekarang. Remunerasi besar sekarang. Polisi itu, lebih dari gajinya. Selain pungli, korupsi juga menjadi penyakit kronis di tubuh polisi. Dari masa ke masa, jenderal dan petinggi polisi ditangkap dan diadili karena kasus korupsi. Jauh di masa Orde Baru masih berkuasa, beberapa jenderal polisi terlibat kasus korupsi, yaitu Deputi Kapolri Letnan Jenderal Siswaji dan Kepala Jawatan Keuangan Polri, Brigadir Jenderal Prayitno. Bermula dari laporan seorang polisi di tahun 1977 kepada mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, korupsi senilai 4,8 miliar yang dilakukan oleh petinggi polisi terkuak dan menggegerkan publik. Hugeng kemudian mengirimkan memo kepada Kapolri, Jenderal Widodo Budidarmo, dan wartawan senior Pandana Baban. Setelah penyelidikan dilakukan, Siswaji dan Prayitno bersama Kolonel Polisi Suroso dan Letnan Kolonel Polisi Paimin Sumarna dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi. Mereka menilap dana polisi sebesar 450 juta tiap bulannya. Sepanjang tahun 1973 hingga 1978, total dana yang digelapkan mencapai 4,8 miliar. Kala itu, untuk pertama kalinya, jenderal polisi diadili atas kasus korupsi. Pada 2006, Adrian Waworuntu dan Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka pembobolan Bank BNI. Kasus yang menghebohkan ini ternyata menyeret para petinggi polisi,
seperti Kabariskim Polri Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung dan Direktur 2 Ekonomi Khusus Bariskim Polri Brigjen Pol Purnawirawan Samuel Ismoko. Keduanya menerima suap berupa mobil dan cek senilai 200 juta dari Adrian agar bisa kabur dan meloloskan diri dari penyidikan. Akibat kasus suap ini, Suyitno Landung divonis 1 tahun penjara, sedangkan Samuel Ismoko divonis 1 tahun 8 bulan pada tahun 2006. 2 tahun setelah kasus suap pejabat tinggi polisi terungkap, Kabariskim Polri Komjen Pol Susno Duaji terjerat kasus korupsi pada tahun 2008. Susno Duaji terbukti bersalah karena menyelewengkan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Akibat kasus ini, Susno Duaji divonis hukuman 3,5 tahun penjara dan merugikan negara sebesar 8,1 miliar. Selain menjadi koruptor, Susno Duaji juga disebut sebagai whistleblower karena mengungkap adanya pegawai pajak dengan rekening tidak wajar. Kasus yang ia sebut adalah kasus mafia pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan, beberapa jenderal polisi hingga pejabat kejaksaan. Pada 2010, nama Gayus Tambunan mencuat. Dirinya adalah pegawai pajak yang disebut-sebut menggelapkan pajak senilai 24,6 miliar. Kasus ini kemudian menyeret 2 nama pejabat tinggi polisi, yaitu Irjen Pol Raja Irisman dan Brigjen Pol Edmond Ilyas, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur 2 Ekonomi Khusus Bariskim Mabes Polri. Keduanya diduga turut andil dalam membuka blokir rekening Gayus Tambunan senilai 28 miliar yang sebelumnya dibekukan untuk kepentingan penyidikan. Meski dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela, hukuman yang dijatuhkan kepada Raja Irisman dan Edmond Ilyas hanya dimutasi dari Bareskrim dan meminta maaf kepada institusi. Di tahun 2012, 2 perwira tinggi polisi yang diduga terlibat kasus mafia pajak Gayus Tambunan justru mendapat promosi jabatan dari Kapolri saat itu, Jenderal Timur Pradopo menjadi staf ahli Kapolri. Satu tahun berikutnya, giliran Irjen Pol Joko Susilo dan Brigjen Pol Didik Purnomo yang tersandung kasus mega korupsi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan simulator ujian SIM. Joko Susilo terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM pada 2011, sekaligus pencucian uang kala menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri. Kasusnya merugikan negara hingga 121 miliar dan dirinya divonis penjara 18 tahun. Pada 2016, AKBP Raden Brotoseno diduga menerima suap sebesar 1,75 miliar terkait penyidikan kasus korupsi pencetakan sawah di Kalimantan Barat. Brotoseno diduga menerima suap untuk memperlambat penyelidikan kasus dugaan korupsi cetak sawah yang kasusnya sedang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Dalam pengakuannya, Brotoseno menerima uang suap sebesar 1,75 miliar. Akibat kasus ini, Brotoseno divonis 5 tahun penjara dan telah bebas bersyarat pada tahun 2020. Yang terbaru, 3 petinggi polisi, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, dan Irjen Napoleon Bonaparte terlibat membantu Joko Chandra, terpidana kasus Bank Bali, bisa bebas keluar masuk dan berkeliaran di Indonesia tanpa terdeteksi pada bulan Juni 2020. Polisi yang harusnya menegakkan hukum justru direnggut kuasanya oleh individu-individu banal pengobrol hukum. Polisi yang harusnya menjadi pengayom masyarakat justru dirusak oleh pribadi yang mencari untung dengan cara yang tak bermartabat. Kementerian Pertahanan dan TNI adalah instrumen utama pertahanan dan keamanan negeri ini. Sayangnya, sektor ini juga tidak bisa lepas dari praktek pungli dan korupsi. Dugaan dan laporan korupsi di tubuh institusi militer sering kali terdengar. Deretan pejabat tinggi dan prajurit aktif pun pernah ditangkap dan diadili. Dalam laporan Satgas Saber Pungli tahun 2017, TNI menjadi salah satu sektor dengan laporan pungli terbanyak. Pada tahun 2015, Transparency International merilis Indeks Global Resiko Korupsi Pemerintah di sektor pertahanan. Indonesia mendapat kategori resiko tinggi dengan resiko terbesar ada dalam proses pembelian senjata. Rawannya korupsi di sektor pertahanan bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utamanya adalah kerahasiaan. Kerahasiaan dalam militer memang dibutuhkan, tapi hal ini seringkali disalahgunakan untuk menutupi kebusukan korupsi yang dilakukan di tubuh militer. Seringkali anggaran atau proses pembelian tidak diungkap ke publik dengan alasan rahasia nasional, sehingga proses pengawasan dan audit tidak dapat dilakukan. Berdasarkan laporan Satgas Saber Pungli tahun 2017, TNI termasuk dalam 10 instansi pemerintah yang sering diadukan oleh masyarakat terkait pungli. Pungli yang sering terjadi adalah pungli penerimaan siswa di lingkungan pendidikan TNI.
Salah satu kasusnya adalah 3 orang perwira menengah yang bertugas di Satuan Rindam Jaya Kodam Jaya terbukti melakukan pungli terhadap sejumlah siswa di lingkungan pendidikan TNI Angkatan Darat. 3 paman Rindam Jaya tersebut akhirnya diberikan sanksi disiplin karena terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Sedangkan di Aceh, sejumlah nelayan mengeluhkan adanya praktek pungli yang diduga dilakukan oleh oknum aparat wilayah setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungli yang berlangsung selama 2 bulan tersebut diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Lingkungan TNI bukanlah lingkungan yang suci dari korupsi. Perwira TNI beberapa kali tersandung kasus korupsi dengan kerugian negara miliaran rupiah. Berdasarkan Indeks Transparansi Internasional tahun 2015, risiko korupsi di lingkungan militer Indonesia cukup tinggi. Dugaan korupsi di lingkungan angkatan bersenjata kerap kali terdengar. Akan tetapi, isu tersebut amat jarang yang terungkap, bahkan terkesan menguap begitu saja. Laporan korupsi yang sering terjadi di tubuh TNI adalah korupsi pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista. Pada tahun 2011 misalnya, Indonesia Corruption Watch bersama beberapa LSM yang lain melaporkan dugaan penggelembungan harga pembelian pesawat Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. 6 pesawat tempur Sukhoi Su-30 Mk2 diserahkan pemerintah Rusia kepada Kementerian Pertahanan di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat Sukhoi dari Rusia diterima secara simbolik oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Ada 3 kejanggalan utama dalam proses pengadaan alutsista ini. Mulai dari mekanisme pembayaran yang menggunakan kredit komersial, penggunaan jasa broker, dan penggelembungan harga. Pembelian 6 pesawat tempur Sukhoi jenis Su-30 Mk2 buatan Rusia itu tersebut digelembungkan harganya per unit dari 55 juta US dollar menjadi 83 US dollar. Kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai 700 hingga 800 miliar rupiah. Pada tahun 2016, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat 2 menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brigjen TNI Teddy Hernayadi. Brigjen Teddy Hernayadi yang saat itu menjabat sebagai Kabid Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014 dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pengadaan alutsista seperti pembelian jet tempur F-16 dan helikopter di Kementerian Pertahanan dengan total kerugian negara sebesar 12 juta US dollar. Akibat kasus ini, Teddy Hernayadi divonis penjara seumur hidup, menjadikan salah satu pelaku korupsi dengan hukuman terlama di Indonesia. Pada 2021, Jenderal Andika Perkasa yang saat itu masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran di 2 lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat. 2 lembaga tersebut adalah Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri dan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri gelombang 2 tahun anggaran 2020. Dugaan korupsi uang pendidikan itu mulai dari pemotongan gaji siswa, pemotongan uang makan, dan penambahan anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, laporan tim pengawasan dan evaluasi TNI AD tak menyebutkan pihak yang terlibat dan besaran anggaran yang disalahgunakan. Di tahun 2022, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Purnawirawan berinisial AP, dan 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 hingga 2021. Status perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Kemhan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hingga sejauh ini, Jampitsus Kejagung sudah memeriksa 11 saksi terhadap kasus yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah itu. Ketiganya diduga melanggar aturan dalam hal pengadaan satelit hingga memicu kerugian negara lebih dari 500 miliar rupiah. Selanjutnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kasus pembelian helikopter angkut Agusta Westland 101 di TNI Angkatan Udara tahun 2015-2017 yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini menyeret beberapa nama petinggi militer seperti Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna yang saat itu masih menjadi kuasa pengguna anggaran dan perwira tinggi TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama Fakhri Adami. Hingga video ini dirilis, kasus ini masih dalam masa persidangan. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat tahun 2013-2020. Brigjen Yus Adi Kamarullah dan Niputu Purnamasari didakwa dalam kasus korupsi tabungan wajib perumahan Angkatan Darat periode 2013-2020. Brigjen Yus Adi diduga mengeluarkan dana 127 miliar rupiah dari rekening TWPAD ke rekening pribadinya. Kemudian, dia mentransfer uang tersebut ke rekening Niputu Purnamasari dengan dalih pengadaan kafling perumahan bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Namun,
uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini juga menyeret nama Kolonel Purnawirawan Ikori Wahyudi selaku Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat. Rahasia militer kerap kali menjadi ganjalan bagi pengungkapan kasus korupsi di dalam korps angkatan bersenjata. Proses pemberantasan korupsi di lingkaran TNI sering kali tersendat karena berbenturan dengan sumpah prajurit yang harus menjaga rahasia dan mematuhi atasan. Pengungkapan kasus korupsi di tubuh militer memang kerap terbentur alasan kerahasiaan, khususnya berkaitan dengan pengadaan alutsista. Pembelian alutsista memang dirahasiakan jumlah dan jenisnya setiap tahun. Sayangnya, kondisi ini rentan menimbulkan praktik korupsi. Minimnya pengawasan dan transparansi pengadaan alutsista menimbulkan celah bagi pejabat nakal yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Muldoko, pernah mengungkapkan bahwa kasus pengadaan senjata adalah kasus yang tidak dapat dibuka ke publik. Ia bahkan menyebut jika KPK sampai mendatangi TNI, maka hal itu berarti menjadikan TNI sebagai organisasi yang tidak terhormat. Namun, kasus Brigjen Teddy Hernayadi yang terjerat kasus pengadaan alutsista di tahun 2016 dan kasus-kasus korupsi yang lain menjadi bukti nyata bahwa institusi ini juga tak luput dari dosa-dosa korupsi. Sampai jumpa, salam Universe.